Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang hasad, dendam, dan ghibah. Oke, sebelum kita masuk ke dalam inti materi, Ibu sudah menuliskan tujuan pembelajaran apa saja yang harus kalian ketahui pada materi kali ini. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian, contoh, dan dampak negatif hasad, dendam, dan ghibah. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi bentuk perbuatan hasad, dendam, dan ghibah. Yang ketiga, kalian mampu menunjukkan nilai-nilai negatif akibat hasad, dendam, dan ghibah. Yang keempat, kalian mampu membiasakan diri menghindari perilaku hasad, dendam, dan ghibah. Dan yang terakhir adalah kalian mampu menyimulasikan dampak negatif dari hasad, dendam, dan ghibah. Oke, kita masuk ke dalam materi yang pertama. A. Memahami makna hasad, dendam, dan ghibah. Oke, yang pertama itu hasad. Hasad dalam bahasa Indonesia artinya dengki atau iri hati. Orang yang memiliki sifat hasad akan merasa sakit hati bila melihat orang lain memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sifat hasad akan berusaha terus-menerus untuk menghalang-halangi orang yang mendapatkan nikmat dan berusaha merusak apa yang telah orang lain capai. Nah, ini ya. Jadi kita harus terhindar dari sifat iri atau dengki, karena dari rasa iri itu kalian mampu melakukan semua hal. Maksudnya kalian menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan seseorang ketika kalian merasa iri ya. Jadi dari rasa iri itu timbullah penyakit-penyakit hati yang lain ya. Dari iri kalian jadi dendam, dari dendam kalian gibahin, dari gibahin kalian adu domba, kemudian kalian menjahati ya, dan seterusnya ya. Itu dari sebuah iri hati. Makanya kenapa kita tidak boleh iri ya, tidak boleh iri. Kita harusnya selalu bersyukur atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya. Ketika kita melihat orang lain kaya raya, kita tidak boleh iri. Misalkan, kapan aku kaya ya? Padahal belum tentu ketika kalian kaya kalian merasa bahagia ya. Kita tidak boleh melihat rumput tetangga. Sudah syukuri saja apa yang udah kalian punya hari ini dan berusaha yang terbaik untuk hari esok. Tidak ada kata iri hati dalam diri kalian ya. Tidak boleh ada sedikit pun rasa dengki, karena ketika kalian memiliki rasa dengki walaupun setetes air ya, rasa dengki itu setetes aja, itu sudah merusak hati, menghitamkan hati, mengkotorkan hati. Makanya kenapa kita tidak boleh menanamkan rasa iri hati di diri kita. Oke, next kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Yang kedua, dendam. Dendam atau al-hiqd dalam bahasa Arab adalah perasaan permusuhan yang pelihara dalam batin seseorang yang akan ditumpahkan dengan mencelakakan orang lain yang dianggap telah menyakiti hatinya. Nah, ini nih, dari rasa iri maka timbullah rasa dendam. Kita tidak boleh memiliki dendam ya. Dendam tak boleh disimpan dalam hati ya, karena ketika kalian sudah dendam maka ada rasa ingin membalas ya. Ketika mereka melakukan suatu kejahatan kepada kita dendam. Akhirnya kita punya rasa ingin membalas yang lebih daripada apa yang mereka lakukan kepada kita. Tidak boleh ya. Dosa kita ketika kita dendam. Karena apa? Islam mengajarkan kita untuk memaafkan meskipun kita tidak bersalah. Ya, meskipun kita tidak bersalah, meskipun kesalahan mereka besar, kita sudah sebagai hambanya sudah seharusnya untuk memaafkan. Allah pun ya, Allah di sana pun ya Maha Pemaaf. Kenapa kita sebagai hambanya ya, yang sudah seharusnya mencontoh sifat
Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghaffar ya, yang Al-Ghaffar ya, Maha memaafkan. Seharusnya kita mencontoh, mengamalkan, bukan justru mendendam lalu membalaskan. Itu tidak ada manfaatnya, yang ada akan merugikan diri kalian sendiri. Ketika kalian merasa dendam, maka orang-orang pun jadi enggan berteman dengan kalian karena kalian orangnya dendaman ya. Misalkan si A dendam sama si B, pasti si C bilang aku nggak mau temenan sama si A, si A mah orangnya dendaman, nanti kalau aku buat kesalahan pasti dia langsung dendam, kayak gitu ya. Kita tidak boleh seperti itu, kita tidak boleh memiliki rasa dendam dalam hati. Sudah seharusnya kita memaafkan. Bahkan orang manusia terbaik itu adalah orang yang minta maaf duluan walaupun dia tidak bersalah sedikit pun ya. Jadi misalkan si A dan si B musuhan, salahnya ada di si B, tapi si A minta maaf duluan, maaf ya B, aku minta maaf atas semua yang aku perbuat ke kamu. Nanti ujung-ujungnya si B pasti merasa apa ya, merasa bersalah juga. Pasti dia bilang enggak kok A, yang salah tuh aku ya yang minta maaf, malah kamu yang minta maaf, bukan kamu kok yang salah, justru aku yang salah gitu. Biasanya seperti itu, jadi ada timbal baliknya. Tapi ketika nggak ada timbal baliknya, iya kamu tuh salah gini nih, itu berarti si B nya nggak tahu diri, udah tahu salah tapi nggak minta maaf. Tapi sudah seharusnya kita tidak boleh mendendam ya, tidak boleh mendendam ya. Jadi kita harus memaafkan walaupun merekanya juga tidak meminta maaf ya. Kita sudah seharusnya memaafkan. Masalah damai atau tidaknya nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menjawabnya gitu. Yang ketiga, gibah. Nah, ini sering banget nih, apalagi namanya para perempuan. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan. Secara bahasa, gibah berasal dari kata goba yang berarti goib atau tidak tampak. Maksudnya, gibah adalah membicarakan orang lain tanpa sepengetahuannya, baik mengenai kebaikannya maupun mengenai keburukannya. Nah, ini dia. Kalau dia benar, jadinya fitnah. Jika dia salah namanya fitnah. Kalau benar namanya gibah. Nah, ini mau dia ngomongin tentang kebaikan seseorang lah, atau mau ngomongin keburukan seseorang lah, itu tidak boleh. Biasanya perempuan ya, kalau perempuan tuh kalau ngurumpi pasti ujung-ujungnya gibah. Apapun diomongin, mau kejelekan orang lah, mau apa-apa segala macam, bahkan aib seseorang pun bisa dibicarakan ya. Jadi karena itu kita harus menjaga lisan. Hukuman orang ngegibah apa? Lidahnya dipotong. Nah, dari itu kita harus menjauhkan sifat gibah ya minimal dikit-dikit lah. Ketika ada orang yang lagi misalnya di kelompok kalian lagi main terus ada yang gibah, udah sebisa mungkin kalian hindari. Kalau tidak bisa menghentikan mereka yang sedang bergibah ria, maka kalian tugas kalian adalah menghindar, menyibukkan diri tanpa harus mendengarnya. Atau lebih bagusnya kalian harus menegur gitu, jangan gibah, itu nggak boleh, aib orang loh itu gitu. Sudah seharusnya kita memiliki kewajiban seperti itu, bukannya malah ketika ada yang gibah kita justru ikut gibah gitu. Oh iya benar-benar dia tuh gini udah itu tambah parah. Apalagi perempuan bisa berjam-jam kalau ngobrol, apalagi kalau udah gibah itu senang banget. Karena ibu pernah maksudnya sesekali masih suka ngikut gibah. Makanya kita sama-sama di sini, ibu ngajak kalian karena ibu juga belum merasa lebih bagus dari kalian. Maka dari itu kita sama-sama belajar kurangi sifat gibah. Kalau bisa hilangkan sifat gibah dari diri kita supaya kita tidak gibah ya. Karena ketika kita gibah kita akan mengeluarkan kata-kata yang mengandung aib seseorang. Nah, ketika kita menyampaikan aib seseorang itu ibaratkan kita memakan memakan nanah saudara kita. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Jika kita bayangkan nauzubillah misalnya itu betapa menjijikannya ya kita memakan daging atau nanah dari mereka. Jadi kita harus menjauhkan diri dari sifat gibah. Jadi sekarang kalau kita ngumpul nih, isikan dengan kajian-kajian, atau kalau mau nanya-nanya tentang ayat Al-Quran gitu malah justru lebih bagus. Jadi perkumpulan kita ada manfaatnya. Oke, next.
bentuk-bentuk hasad, dendam, dan gibah. Di antara bentuk-bentuk hasad, dendam, dan gibah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak suka terhadap orang lain mendapatkan keberhasilan. Nah, ini ketika kita memiliki rasa iri, dengki ya, maka kita ketika orang mendapatkan mendapatkan sesuatu lah dari Allah Subhanahu wa taala gitu, kita pasti iri gitu. Misalkan dia berhasil dapat jackpot nih di perusahaannya, tendernya lagi gede, lagi bagus ya, dapat nih, terus kita ngelihat, terus dia iri, kok dia bisa sih, gimana caranya nih aku harus menjatuhkan dia supaya perusahaan aku bisa lebih bangkit dari dia, kayak gitu. Pasti ketika kalian memiliki rasa iri, ada rasa ingin membalas, padahal sudah seharusnya kita tidak boleh memiliki rasa iri. Ketika mereka berhasil ya sudah seharusnya kita bersyukur kita bersyukur atas apa yang sudah didapatkan oleh mereka. Nanti insya Allah rasa syukur kita akan dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik. Yang kedua, tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini dendam. Jika kalian memiliki rasa dendam, maka kalian tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Contohnya, biasanya paling banyak sih perempuan ya, dendam. Perempuan tuh suka banget dengan dendam. Soalnya yang dimainkan adalah perasaan. Perempuan itu perasa ya, lembut. Jadi ketika si A melakukan kesalahan, itu kesalahannya bakal diingat sampai 1 tahun, walaupun si A udah minta maaf, itu pasti keinget banget. Oh iya, dulu tuh dia pernah kayak gini. Apalagi kalau udah tersimpan rasa dendam, sampai sekarang aku masih kesel banget tau, gini si A tuh gini. Udah ujung-ujungnya entah itu gimana ya, pasti ada rasa dendam di hati kalian. Makanya kita harus menjauhkan diri dari sifat dendam. Setiap orang pasti memiliki rasa ingin membalas, tapi gimana caranya kita harus mengontrol agar rasa dendam itu tidak terus-menerus ada dalam hati kita ya. Sudah seharusnya kita ubah rasa dendam dengan rasa memaafkan. Yang ketiga, membicarakan keburukan orang lain. Nah, ini dari gibah nih ya, suka banget ngeburuk-burukin seseorang ya, atau menjelek-jelekan seseorang. Lagi ngomong nih, si A tuh gini tahu, baik banget, nanti kamu nyela, apaan sih orang si A tuh gini gitu, karena kalian iri dengan pujian orang-orang terhadap si A. Makanya kalian bilang gimana caranya untuk si A itu terpandang jelek di antara teman-teman kalian. Padahal kita tidak boleh seperti itu ya. Kita nggak boleh gibahin, kita nggak boleh dendam, dan kita tidak boleh iri. Makanya kita tiga sifat ini nih saling berhubungan gitu, dan sudah seharusnya kita harus menghindari diri dari tiga sifat ini gitu ya, karena satu pun kita memiliki sifat ini itu sudah berbahaya bagi hati kita, apalagi tiga-tiganya kita mempunyai sifat ini. Sudah seberapa hitam lagi hati kita ya. Namun ketika kita sudah menanamkan satu sifat saja di antara tiga ini, hati kita akan menghitam, apalagi tiga-tiganya. Nauzubillah summa nauzubillah. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.